Kembali di Sindo Malam, pemirsa memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan melintasi ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Arus lalu lintas ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang memanfaatkannya dengan pulang ke kampung halaman atau hanya sekedar berlibur di Bandung. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di tol Cipularang masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Kepadatan kendaraan juga terlihat di pintu tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak Kamis pagi. Meski belum terjadi antrian, namun jumlah kendaraan yang keluar melalui tol Pejagan sejak Kamis dini hari sudah mencapai lebih dari 4.000 kendaraan. Kendaraan didominasi mobil pribadi, travel, dan juga bus antar kota antar provinsi. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di eksit tol Ciawi menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan petugas. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian panjang terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu berlibur. Kepolisian Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Rekayasa lalu lintas berlaku situasional melihat kepadatan kendaraan. Ribuan kendaraan juga melintasi ruas tol Cikampek Utama. Penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow diberlakukan situasional. Hingga pukul 7 malam tercatat sebanyak 45.000 kendaraan melintas ke arah tol Trans Jawa di momen libur Natal dan Tahun Baru. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi kendaraan plat B asal Jakarta. Sebanyak 22 pintu gardu tol dioperasikan untuk mengurangi antrian kendaraan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menggelar rangkaian Misa Hari Raya Natal hari ini. Ibadah dilaksanakan dalam beberapa sesi, baik secara langsung maupun secara online. Misa hari ini dilaksanakan dalam 4 sesi, yakni pagi pada pukul 8.30 dan sesi kedua khusus anak pada pukul 11 siang. Sementara sesi ketiga Misa Lansia dilaksanakan pukul 16 dan juga sesi malam pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gereja Katedral menampung hingga 5.000 jemaat untuk setiap sesi ibadah. Sementara itu, dalam pesan Natal yang disampaikan, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyebut gereja harus berperan lebih aktif lagi dalam bersuara terkait lingkungan hidup, demokrasi, dan anti korupsi. Sebagai bagian bangsa, gereja harus tampil aktif dan berani bersuara, membawa suara kenabian tentang isu lingkungan hidup, kekerasan, ketidakadilan, korupsi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan tidak kalah pentingnya gereja menghidupkan kembali komunitas basis sebagai ruang pembelajaran politik etis, solidaritas warga, dan partisipasi sosial demi kebaikan bersama. Tentu kita tidak hanya menyampaikan kata-kata usul, pikiran, kritik, tetapi juga berdoa untuk semua yang memikul tanggung jawab mandat warga berdaulat untuk bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan. Pelaksanaan ibadah Natal GPIB terbagi menjadi 3 sesi. Pada ibadah tahun ini, GPIB mengusung tema yang selaras dengan kejadian bencana di Sumatera dan Jawa Timur. Ibadat Natal tahun ini di GPIB Immanuel Jakarta mengangkat tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan.
Tema tersebut menjadi dasar pelaksanaan seluruh rangkaian ibadat Natal yang digelar sepanjang hari. Tema tersebut juga selaras dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan Jawa Timur. Dalam ibadat, umat memanjatkan doa untuk seluruh korban terdampak. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Misa Natal di Jakarta. 147.000 personil dan sejumlah ormas Islam dilibatkan untuk menciptakan Natal yang aman, hikmat, dan damai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan Natal di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel, Jakarta. Kapolri yang didampingi Panglima TNI, Gubernur Jakarta, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyapa para jemaat. Kapolri berharap seluruh rangkaian ibadah Natal berjalan aman, hikmat, dan damai. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terus menjaga persatuan dan persatuan. Dan kita berdoa semuanya agar seluruh rangkaian ibadah Misa Natal baik hari ini maupun nanti di pergantian tahun semuanya bisa berjalan, dan tentunya kita titip untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah. 147.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Polisi turut menggandeng sejumlah ormas Islam untuk membantu mengamankan Nataru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban Gereja Katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya, dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.